Ya, ungkapan Presiden Prabowo Subianto tengah mendapat sorotan publik. Prabowo mengatakan jika golongan menengah ke bawah investasi saham mirip seperti judi, karena hanya akan kalah oleh bandar-bandar besar saja. Apakah benar orang kecil main saham ibarat main judi? Selengkapnya kita akan ulas bersama di kesempatan kali ini dalam Manu Titah Prabowo, orang kecil dilarang main saham. Nah, di sini menarik kita amati lebih dalam begitu ya. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menyebut saham mirip judi bagi rakyat kecil. Dan menurutnya, orang kecil yang bermain saham pasti akan kalah. Menurut Prabowo, yang bisa memenangkan permainan saham hanya orang kelas atas karena memiliki modal finansial yang kuat. Berikut pernyataannya kita baca bersama. Nah, Prabowo menyebutkan bahwa, dan saya kasih tahu ya, main-main sama itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu, yang menang bandar, yang besar, yang kuat begitu ya kan? Nah, di sini Prabowo mengatakan kalimat seperti ini atau pernyataan seperti ini. Sebetulnya apa ya latar belakang Prabowo juga dalam memberikan pernyataan seperti ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini bicara terkait latar belakang Prabowo dalam memberikan pernyataan tersebut di depan publik, diceritakan pula olehnya pada momen itu, sebetulnya Prabowo Subianto juga mengungkap pernah ditakut-takuti soal indeks harga saham gabungan atau IHSG akan anjlok saat dirinya mencanangkan program unggulannya, itu makan bergizi gratis. Mereka mengancam begitu ya, mereka dalam hal ini saya juga kurang mengerti merekanya siapa, di mana jika dalam pernyataannya beliau juga melihat bahwa memang program itu diluncurkan maka akan membuat indeks harga saham gabungan melemah. Menurut mereka, menurut apa yang dikatakan oleh Prabowo begitu ya, bahkan Prabowo juga bercerita ketika dirinya mengeluarkan gagasan tersebut dirinya pun ditertawakan, bahkan sempat hingga mendapatkan ancaman. Tak mau ambil pusing dari hal atau momen yang terjadi ini, di mana mengenai ancaman ini, karena memang menurutnya tak semua orang memiliki saham, utamanya masyarakat kelas bawah. Kemudian Prabowo juga mencontohkan ada kawannya yang seorang ahli matematika bermain saham. Dirinya melihat hidupnya sangat stres begitu karena panik setiap ada pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Sehingga dirinya juga berpesan untuk tidak sembarangan begitu ya, main saham atau bermain di indeks harga saham gabungan, atau juga memang harus mengerti secara detail, tidak cuma ikut-ikutan bermain saham. Ya, kalau memang tak paham, orang kecil akan kalah, bandarlah yang jadi pemenangnya. Lalu bagaimana respon Bursa Efek Indonesia yang juga sekarang sedang berjuang begitu kita amati memberikan literasi pasar keuangan bagi semua elemen masyarakat Indonesia. Kita lihat apakah memang terganggu dengan pernyataan Presiden Prabowo kali ini. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ternyata Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, BI, Jeffrey Hendrik, menanggapi begitu ya terkait pernyataan dari Presiden Prabowo yang menyebut investor saham memiliki hitung-hitungan atau algoritma sendiri yang mirip dengan judi. Akan tetapi menurut bos bursa atau menurut Jeffrey, fundamental perusahaan justru merupakan hal yang tentunya atau wajib diperhatikan. Lebih lanjut, Jeffrey juga mengatakan bahwa investasi saham tidak bisa hanya dengan mengandalkan rekomendasi begitu ya dari influencer tanpa pemahaman terhadap fundamental perusahaan itu sendiri. Menurutnya hal tersebut bukanlah langkah yang bijak dalam berinvestasi. Nah, di sini lalu sebetulnya bagaimana sih pandangan dari agama Islam begitu ya terkait bermain saham? Kita lihat di slide selanjutnya. Oke, baik, kita sudah geser ke slide selanjutnya. Menarik kalau kita tarik perihal saham itu judi atau tidak, haram atau tidak dari pandangan Islam atau agama mayoritas masyarakat Indonesia. Melansir dari IDX Islamic, transaksi saham khususnya di pasar sekunder menggunakan akad jual beli. Dalam syariat Islam, jual beli diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat begitu ya, dengan syariat yang juga ditentukan oleh agama Islam. Nah, di sini kalau kita amati atau kita lihat lebih dalam, transaksi saham adalah jual beli dengan barang yang diperjualbelikan adalah kepemilikan perusahaan yang dibuktikan oleh saham. Transaksi saham tidak bertentangan dengan prinsip syariat selama memenuhi dua syarat, yaitu objek transaksi dan juga cara transaksinya. Misalnya, objek transaksi memperhatikan bahwa memang saham yang ditransaksikan adalah saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu untuk cara transaksinya, di sini dijelaskan oleh IDX Islamic, di mana tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi tidaklah haram bermain saham, Anda memperhatikan sejumlah aspek yang tentunya dimaksud. Lalu bagaimana tips dan juga transaksi saham secara syariah? Kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, di sini dalam praktik jual beli saham harus benar-benar menerapkan prinsip syariah. Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjalankannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk bisa terhindar dari transaksi yang haram, begitu ya. Di sini maka Anda perlu menghindari transaksi yang dilarang dalam fatwa dari MUI. Tidak melakukan penawaran palsu dan juga melakukan monopoli adalah beberapa contoh yang perlu Anda pahami dan juga Anda hindari di sini. Nah, yang kedua, setiap trader harus menghindari spekulasi sehingga transaksi juga bisa dilakukan secara halal seturut dengan syariat. Oleh karenanya, informasi yang diberikan juga harus lengkap, harga sesuai dengan realita kinerja perusahaan, dan semua informasi penawaran harus asli. Rajin-rajinlah Anda memahami laporan keuangan emiten dan juga pahami secara fundamental emiten tersebut. Dan yang terakhir, saham yang dibeli harus berada di tangan penjual. Sebisa mungkin menghindari broker, apalagi yang belum pasti memegang atau memiliki saham. Terlebih jika broker tersebut palsu begitu ya dan tidak terpercaya, sudah pasti harus Anda hindari karena memang akan merujuk pada kerugian-kerugian selanjutnya. Nah, demikian beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan prinsip trading saham dalam perspektif Islam. Semoga informasi ini juga mampu bermanfaat untuk Anda dalam memahami pasar keuangan.